kayak istana aneh banget loh, Kang. Ya ini nih. Iya tuh, lancip-lancip. Ya iya nih tekstur bebatuannya yang unik ya. Juga dinding-dindingnya ini nih ya. Iya. Yang seolah-olah memwujud seperti ukiran-ukiran cantik ini nih. Inilah yang disebut ilmu. Ukiran Ilmu. cakra gitu ya. Ya iya. Iya, Mo. Nih, di luar negeri nggak ada ini, Mo. Sumpah, Mo. Ya nggak ada. So, tinggal kita mengarahkan kemana pikiran kita. Ini gambar apa? Tuh ya. Ada yang mengatakan gambar mobil, gambar orang. Itu tergantung imajinasi kita. Nah, kalau kita berimajinasi, gambar duit miliaran. Nah, jangan kaget ketika nanti ada uang miliar datang kepada kita. Oh, jadi itu semua bisa dikendalikan ya, Kang? Dikendalikan, inilah disebut kita bisa mengendalikan alam. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka uang mudah, maka beneran akan diberi uang mudah. Tetapi selama ini kita diprogram untuk mengatakan uang sulit, cari uang sulit, ya, angel, cari makan sulit. Yang lebih parah lagi apa? Cari kerjaan sulit. Ngapain cari kerjaan? Capek aja, ya. Ini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Banyak banget. Ini loh. Mereka pada berdiri di sini ngapain? Tuh. Ini yang dua tadi, ini nih yang keabu-abuan nih. Satu golongan, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nah, ini pun kita artikan yang baik ya. Seperti tadi kita yang alami, kita harus lebih waspada, hati-hati. Bisa jadi kita terpeleset, tergelincir ke jurang neraka. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Saya ditemani oleh beliau namanya Yon TV Purwakarta, siap di jalan menghibur kalian semua. Sahabat semuanya, negara kita Nusantara Indonesia sebenarnya sudah makmur jibar-jibur, gemah ripah loh jinawi. Ditandur apa saja semuanya bisa tumbuh, bisa tukul. Akan tetapi kita sudah terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman baru yang justru menghambat kemakmuran kita. Nah, dan selain itu juga kita sudah terbiasa mengkonsumsi makanan mentah, pemahaman mentah. Kalau diberikan bahasa perumpamaan, gumoh, bahasa sanepa, bahasa kiasan, bahasa siloka, maka akan muntah karena sudah terbiasa memakan makanan mentah. Untuk itu saya akan mengajak kalian untuk berzikir jalan, untuk mengkaji, untuk mencerna semua makanan yang mentah sehingga bisa merasakan nikmatnya, sehingga ketemu titik tulnya kita makmur jibar-jibur ya. Nah, kita mendatangi pegunungan sana. Dalam perjalanan zikir jalan kali ini kita mendatangi sebuah goa yang mempunyai cerita, dan di balik cerita itu ada sebuah petunjuk ya, erang-erang. Makanya dengan lentur batinnya dulu supaya selaras, yuk kita ikuti supaya kita mengiyakan sudah makmur, wujud betul-betul makmur yang sejati. Yuk. Alhamdulillah, kita kembali kepada alam dan kembali bertadabur alam, kembali berzikir jalan. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan mendatangi ini nih,
masuk ke dalam goa yang ada di sini yang mempunyai banyak cerita-cerita yang samar-samar. Makanya kita sebut channel kita itu Sanepa ya. Sanepa itu untuk mengartikan sesuatu yang samar-samar. Termasuk nanti ada apapun masih samar-samar. Jadi lentur. Kalau kalian masih merasa terbohongi dengan konten kami, berarti belum mudeng. Belum paham sebagai media penghantar. Media penghantar apa sih, Kang? Media penghantar untuk menuju ke kebahagiaan hidup. Karena Tuhan itu menjabarkan ciptaannya sebagai petunjuk buat kita, ya. Dan pada hari ini kita mendatangi goa ini pun ada petunjuk di sini. Jadi bahasa Tuhan itu lembut. Kalau kita tidak melembutkan hatinya, akan selalu gagal paham, rawan konflik, gemrungsung, gerasa gerusu, terlalu cepat menilai buruk orang. Termasuk kalian yang masih terlalu cepat karena nggak menyimak sampai selesai. Di situ ada tuntunan, ya. Tontonan bisa jadi tuntunan bila orang-orang satu dimensi, bila orang-orang yang paham. Makanya saya ajak kalian untuk lentur batinnya supaya selaras, supaya seirama. Yuk, saya ketuk not do, kamu jauh sama do. Jangan langsung do, langsung gong yang nggak masuk. Oke? Lentur ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kalau sudah tertata pikirannya, batinnya, perasaannya, mari kita berjalan bareng-bareng untuk berzikir jalan. Zikir itu ingat itu eling itu sadar. Kalau hanya nggak menjabarkan dengan detail mungkin akan gagal lagi. Ya, nggak apa-apa. Yuk, masuk yuk. Ini bukan ceramah untuk kalau kita tidak pandai menjaga lidah. Film ini sengaja disetting untuk media penghantar zikir jalan. Karena tuh, ini gonya ke sana mungkin. Tuh, ruangannya lebih dalam ini. Yang ceritanya ini tembus ke lautan nih katanya nih. Kira-kira takut gak? Takut gak? Astagfirullah. Diberaniin aja ini ya. Ya, kita nekat. Kita kan sudah dipunyai daya, dibekali daya maksudnya oleh Tuhan untuk bisa melawan rasa takut. Kalau kita masih terjebak dalam rasa takut, ya udah selamanya hidupnya kan sengsara gitu maksudnya. Ya iya. Kalau nggak takut, takut aja ini ya. Ya, ya iya kan film. Ya. Kalau begitu saya pura-pura takut ini ya. Pura-pura takut aja. Kita kan sedang main film. Kalau main film ya disetting. Kalau nggak disetting nggak menarik, ya kan? Ya, sedangkan Tuhan duduk. Mana ini ya? Entar dulu sini. Tadi aja udah di sini, entar dulu. Astagfirullah. Aja nih ya. Ya Allah. Sekarang gini. Kita aktifkan dulu segala sensornya. Segala apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya. Jadi libatkan mereka. Apa itu? Indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasaan, dan seluruh inderanya kita aktifkan. Yang nonton HP atau TV, volume didengarkan, ditariki dia ditambah supaya paham. Baru lihat judul, terus lihat gambarnya, langsung ngotot. Dondongan. Ya itu yang namanya kita harus membentuk kita supaya lebih baik lagi. Yuk, lentur lagi, tenang. Yuk senyum. Kopinya diseruput. Smile. Kopinya diseruput. Ya, yuk. Sambil ngecus. Sambil dicus tuh. Ya nanti ada saatnya untuk dibukakan pintu hidayahnya nanti ya. Mungkin sekarang belum. Tadi loh dia duduk di sini. Kamu lihat ya sih? Ini becek nih. Iya becek ya. Ya Allah beceknya. Waduh, nih tangan saya sampai seperti ini nih. Cepat-cepat ya kan? Cepat-cepat. Tapi nggak apa-apa lah, ini semua demi menarik. Ya lihat nggak?
Astagfirullahaladzim. Tuh. Ih, apa itu? Coba lihat. Apa ini, ya? Loh, duaan itu duaan. Iya. Tuh satu hitam tuh. Ini, ya. Ini satu hitam. Tadi dulu, ini patung apa orang? Tadi dulu, kita harus lebih waspada. Jangan langsung menyimpulkan ini buruk, ya. Kita harus benar-benar mengenalinya dulu. Kalau sudah kenal baru kita menilai. Itu setan contohnya gitu ya. Yuk. Ini tapi licin banget ini dulu. Hati-hati, Kang. Ya, kita lihat dulu aja dari dekat. Itu seperti agak bergerak mungkin patung nih. Sengaja dibikin seperti itu. Patung sebagai penjaga gerbang gaibnya tuh kan. Kamu lihat nggak? Kalau di tempat-tempat itu ada patungnya tuh. Kalau kata si Anu settingan ini, ya. Ya iya ya biarin. Kayak ini, ya. Ya nggak apa-apa. Kan namanya manusia itu bervariatif ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang gagal paham. Itu hal biasa. Kita nggak usah merespon yang berlebihan. Oke? Tenang aja. Assalamualaikum. Ini orang atau bukan? Tuhan senyap. Berarti anggaplah ini patung. Udah. Kita nggak usah terlalu ini. Tenang aja yuk. Hati-hati jalannya. Itu kan jalannya licin ya. Harus benar-benar hati-hati. Bagaimana pakai itu nggak? Sepatu nggak? Pakai sepatu nggak? Pakai, Kang. Oh, Ini, ya. kirain nggak pakai sepatu. Udah, Oh. makanya hati-hati licin nih. Udah yuk, balik lagi yuk. Loh. Hah? Tuh kan? Hah? Hilang. Berarti tadi bukan patung. Wah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah menghilang dia takut nih. Yuk, kita dekatin. Kalau begini, Heeh. takut beneran apa pura-pura takut ini, ya. Astagfirullahaladzim. Apa ini nih? Ini bukan tadi. Tapi ini bukan. Kau bayangin. Di gua yang sesepi ini. Lagian becek lah. Ngapain mereka tadi pada ngapain di sini? Iya, ya. Kalau begini. Yuk. Apa memang mereka tinggal di sini? Tapi ini kayak istana aneh banget loh, Kang. Ya ini nih. Iya tuh, lancip-lancip. Ya iya nih tekstur bebatuannya yang unik ya. Juga dinding-dindingnya ini nih ya. Iya. Yang seolah-olah mewujud seperti ukiran-ukiran cantik ini nih. Inilah yang disebut ilmu. Kira cakra gitu ya. Ya iya. Iya, Mo. Nih, Ah. di luar negeri nggak ada ini, Mo. Sumpah, Mo. Ya nggak ada. Tinggal kita mau mengarahkan kemana pikiran kita. Ini gambar apa? Tuh ya. Ada yang mengatakan gambar mobil, gambar orang. Itu tergantung imajinasi kita. Nah kalau kita berimajinasi, gambar duit miliaran. Nah jangan kaget ketika nanti ada uang miliar datang kepada kita. Oh, jadi itu semua bisa dikendalikan ya, Kang? Dikendalikan, inilah disebut kita bisa mengendalikan alam. Wah, Nah, keren kan? wah, betul banget, Mo. Ya dobolan, itu kata-kata orang-orang suku Batak dobolan. Karena nggak mudeng ya. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka uang mudah, maka beneran akan diberi uang mudah. Tapi selama ini kita diprogram untuk mengatakan uang sulit, cari uang sulit, ya, angel, cari makan sulit. Yang lebih parah lagi apa? Cari kerjaan sulit. Wah. Ngapain cari kerjaan? Capek aja, ya. Ini, Astagfirullahaladzim. ya ampun, banyak banget. Ini loh, mereka pada berdiri di sini ngapain? Tuh, ini yang dua tadi, ini nih yang ke abu-abu nih. Mereka pada berdiri di sini menghadang kita mungkin tuh. Assalamualaikum. Punten. Tuh, gerakan. Berarti ini hidup. Gerak ini ya? Iya. Jangan lengah. Maksudnya takut hilang lagi. Kita kunci aja kalau memang dia pergi lagi. Lewat mana nih? Assalamualaikum. Coba. Ini
wujudnya persis seperti manusia biasa. Ini seperti area Dewi Pangga nih sebelah sini nih. Ya mungkin itu Kamandanu mungkin. Kamandanu. Ya iya tuh. Kundang apa ya? Tapi kontras ya di mata nggak begitu ini. Tadi kita lihat dulu dari berbagai sudutnya. Ini fake manusia yang bikin-bikin seperti ini nih. Masalahnya apa? Itu loh ngambah lemah. Katanya kalau setan itu kan ngambang. Itu jempolnya ada nih ya. Ya itu makanya itu. Setan kok ada jempolnya nih ya. Assalamualaikum. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Nih. Jangan sampai hilang. Kok bajunya nyala? Nyala. Astagfirullahaladzim, aduh hati-hati Kang. Aduh. Hah? Hilang dia. Kemana tadi? Aduh. Mana mau? Aduh. Iya mau. Tadi dulu. Ini setan Kang. Tuh kan. Kalau gini nih. Tapi nih. Apa manusia sakti? Yoro ngalu ada nih ya. Nih masih ada nih. Tapi dia jadi batu. Jadi mematung nih. Oh. Ya kan? Iya itu. Waduh, luar biasa. Tadi kayak kepleset ke sini kayak ada yang dorong gitu loh. Nih. Udah yuk. Banyak banget ya. Assalamualaikum. Punten. Suara apa itu? Tadi dulu. Di belakang apa dia? Mana? Astagfirullahaladzim. Ada yang gremeng-gremeng. Ya Hah? Innalillahi. Berarti selama ini kita nanti dulu Tadi juga menghilang. Nanti dulu. Ada ini ya. Mungkin kita jangan terlalu agresif nih. Harus kita emong dulu supaya nggak ngilang ya. Kepok-kepok dulu aja Kang. Iya dipok-pok dulu. Kalau tadi kita tuh terlalu cepat mungkin dia tuh nggak siap. Nggak siap untuk memasuki dimensi kita. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Maaf, ini siapa? Maaf sekali. Bilang ya. Maksudnya kamera tetap on. Kamera tetap on nih. Jangan sampai hilang. Dulu. Assalamualaikum. Punten. Hah? Yang satu hilang. Yang satu hilang. Nih. Kayak ada yang nyolek. Nyolek saya. Punten. Assalamualaikum, Mbak. Maaf. Dia kayak kurang suka deh. Dia maksudnya menyambut kita kurang ini nih. Dengan tatapannya seperti ini maksudnya kayak gak suka. Atau gimana nih? Tinggalin aja nih ya. Atau kita tembus aja. Udah, nanti dulu. Tahan dulu. Situ aja dulu. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dorong. Aduh, ada yang dorong. Kayak ada yang dorong. Tahan dulu. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten. Hilang semua. Udahlah, yuk. Kita mau nggak mau kita harus bertemu dengan intinya. Karena ini baru mungkin penggambaran saja. Kita harus ketemu intinya. Siapakah yang bisa diajak kita komunikasi. Yang katanya, begitulah tadi lah ceritanya lah. Yuk. Assalamualaikum. Awas licin. Nih. Luluwut. Punten. Guanya luas banget nih. Masya Allah. Iya Kang, guanya yakin. Assalamualaikum. Punten. Tapi semakin sunyi deh. Semakin senyap. Tadi dulu. Yuk sini yuk. Assalamualaikum. Sepi banget. Punten. Tapi saya melihat cahaya apa tuh?
Itu. Nih. Mungkin di kamarnya kelihatan nggak tuh? Agak itu agak samar-samar fokus kepada senter saya nih. Tuh. Iya, Kang. Apakah ini yang dimaksud orang-orang itu? Karena ada erang-erang yang mengatakan bahwa ada makhluk bercahaya yang bisa mengalirkan dana amanah yang seperti kamu kemarin itu. Di dalam gua ini, mungkin ini nih. Nah dulu, apakah mungkin? Kok aneh ya? Coba. Assalamualaikum. Punten. Coba perhatikan dulu, kita amati dulu. Dari berbagai sisinya, barangkali yang ada makhluk lain di sini. Tuh, serem banget. Kita dekati aja yuk. Tapi lewat mana nih? Ini jurang. Nih. Ini jurang, apakah ya bisa ke sana gitu? Tuh. Nih. Antar dulu, kita cari akses yang mudah. Karena jangan terlalu tergiring susah, tapi kita cari yang mudah. Yuk. Kita mengiyakan bahwa mudah. Nah gitu. Karena tidak ada yang sulit. Yang sulit itu pikiran kita. Mudah gitu aja. Ya iya. Berarti masih menetap, masih bercahaya di sana itu ya. Berarti ini fix, sudah terkunci. Kita harus bisa berkomunikasi dengannya yuk. Iya. Apakah dia bawa senter gitu? Memedit bawa senter. Mungkin itu gini. Ini cahayanya lain ini, Kang. Cahaya sebagai penggambaran malaikat. Malaikat pemberi petunjuk dalam ini. Mungkin ini nih sebagai erang-erangnya. Yuk. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wah, belajar kungfu dari mana, Kang? Ini. Astagfirullah. Sini. Mana tadi? Mana? Oh ini. Loh. Kok? Sirap. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Mungkin tata kita, tata bahasa kita, tata tubuh kita, dan cara berbicara kita yang kurang pas sehingga nanti belum bisa terhubung atau tidak satu dimensi. Yuk kita tenangkan batin dulu, selaraskan dengan beliau-beliau ini, dan mudah-mudahan benar-benar bisa terhubung. Maksudnya apa? Bikin nyaman beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada suara nyambung. Maaf, boleh hanya mendekat. Alhamdulillah. Maaf, Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Dan maksud kedatangan kami ke sini dalam perjalanan tikir jalan, Mbak. Nggih. Baik, Mbak, nggih. Jadi maksudnya kami ingin mengkaji dari segala apa yang masih samar-samar yang orang katakan belum begitu kontras karena masih kontroversi. Maaf sekali. Iya. Nggih. Nggih, Mbak. Ngapunten, panjenengan asmanipun sinten? Nggih. Cahyo. Mbah Cahyo. Mbah Cahyo, alhamdulillah. Kalau nggak salah ya pernah maksudnya pernah ketemu jenengan atau belum, Mbah? Oh, hanya sama, namanya sama. Iya, Mbah. Kami mohon maaf bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan kami yang kurang pas atau mengganggu kami yang kurang nyaman di hati panjenengan. Ini contohnya apa, Mbah? Oh, luar biasa.
sifat diri yang penuh dengan rasa khawatir, yang penuh dengan apa rasa-rasanya tidak nyaman dalam diri kita, itulah yang buruk, yang mematung. Maka kita harus hancurkan supaya diri kita yang murni muncul, yang menguasai kita. Seperti pikiran kita yang buruk itu adalah yang mematung. Baik, Mbah. Nggih. Baik. Siap. Gini, ada pesan dari beliau supaya kita itu kebagian, ya. Kebagian emas ini, harta karun ini harus bisa menyelaraskannya. Bagaimana caranya tadi, ya? Penuh rasa syukur, harus mendekat dengan Tuhan dengan cara tadi, rasa syukur, tenang, percaya penuh, full, ya. Maka datangnya bukan dalam goa, tetapi dalam kehidupan nyata ini, entah itu dari mana datangnya, ketika kita mengiyakan, yakin penuh, itu insya Allah akan betul-betul. Itu ayo, jangan ragu-ragu, pasti mewujud. Selama ini kita terpenjara, ya, terpenjara oleh dogma yang mempersulit diri. Yuk kita sekarang ini mudah, rezeki mudah. Jangan kita sibuk mencari pekerjaan, tapi jangan sibuk mencari pekerjaan, tetapi fokuslah dengan keberlimpahan yang diberikan Tuhan, entah dari mana pasti mewujud. Nggih, Mbah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Tapi ini masih ada nih. Emasnya masih ada, luar biasa ini. Wow, keren sekali. Gini, kita lihat dulu kebutuhan afirmasi nih ya. Tapi gini kita artikan, beliau hilang. Dengan menghilangnya beliau adalah sebuah pitutur buat kita supaya menghilang pola lama, menghilang pola pikir lama yang merasa sulit, cari rezeki susah. Nah itu kita buang, ya hapus dengan anggapan mudah, semuanya mudah, gitu aja. Iya. Gimana nih? Pulang aja nih ya. Takutnya ini. Kesambet ini ya. Yuk, pulang aja yuk. Kalau begitu tinggal aja nih ya. Tinggal aja lah, yuk. Mbah, kudu pangerin, Mbah. Ngapain berat-berat ini ya? Ini kan sebagai afirmasinya, ya. Ya supaya kita mudeng. Kalau dibawa belum tentu nanti jadi emas beneran. Yuk, lewat mana tadi? Jalannya lupa saya. Aduh. Ya. Jangan susah-susah cari pekerjaan ini ya. Ketungkul cari pekerjaan terus. Ketungkul. Ini perjalanan yang menyenangkan sekali. Wah, asik banget sumpah. Bikin jalan bersama Sanepa Channel ya. Keren. Nah, ini teman-teman makanya yang lentur dulu supaya paham ya. Kalau selama ini kita disetel kenceng, disetel apa? Selalu gagal paham terus. Tegang terus. Ya itu membuat kita tersesat-sesat, bahkan menghambat kesuksesan kita. Tidak bisa mengalami kebahagiaan, tidak mengalami surga, baik itu surga dunia ataupun akhirat. Dan setelah nonton ini, mudah-mudahan kalian sampai tujuannya, yaitu mengalami kebahagiaan hidup, kebahagiaan surga ataupun akhirat. Amin. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan juga terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur di Bardibun.